Lalu selanjutnya, penyerbukan tanaman dengan perantara angin. Istilahnya anemogami. Ini terjadi pada tanaman jagung dan padi. Kalian bisa lihat pada ilustrasi gambar, itu tanaman jagung yang sudah siap untuk melakukan proses penyerbukan. Angin menghembuskan serbuk sari pada tanaman jagung pertama, dan serbuk sari itu terbang hingga sampai pada putik jagung tanaman kedua. Inilah salah satu alasan mengapa tanaman jagung dan tanaman padi ditanam dengan jarak yang berdekatan. Ini untuk memudahkan serbuk sari untuk sampai pada tanaman jagung dan padi lainnya. Jadi cara penanaman seperti ini bisa memungkinkan satu tanaman jagung membuahi banyak tanaman jagung lainnya. Ini juga berlaku pada tanaman padi. Lalu yang terakhir, penyerbukan tanaman yang terjadi karena perantara air, istilahnya hidrogami. Ini terjadi pada tanaman yang tumbuh di dalam air, contohnya seperti ganggang. Prosesnya hampir sama dengan penyerbukan yang terjadi dengan perantara angin. Jadi si serbuk sari pada ganggang akan lepas dan hanyut menuju tanaman ganggang lainnya, yang akhirnya serbuk sari menempel pada putik dan membuahi bakal biji yang terdapat dalam putik itu. Oke, kalian tadi sudah mengetahui bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Lalu kalian juga sudah mengetahui jenis-jenis penyerbukan dan juga perantara-perantaranya. Nah, sekarang Bapak memiliki beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Kalian catat di buku catatan, atau supaya lebih cepat, kalian bisa memfotonya, lalu catat di buku catatan. Oke, ada 3 soal yang harus dikerjakan. Tapi perlu kalian ketahui bahwa jawaban setiap soal berikut ini merupakan informasi tambahan yang cukup penting untuk kalian miliki dan akan berguna saat kalian menghadapi ujian nanti. Oke, yang pertama, tuliskan 2 contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri atau autogami. Tadi Bapak tidak begitu memberikan contohnya, maka kalian bisa cari sendiri. Lalu yang kedua, sebutkan hewan lain selain lebah yang membantu proses penyerbukan tanaman. Tadi Bapak menyebutkan tidak hanya serangga, tapi juga burung. Nah, bisa kalian cari. Lalu yang terakhir, selain tanaman salak dan semangka, tuliskan 2 tumbuhan lain yang penyerbukannya dibantu oleh manusia. Nah, ada 3 soal dan dengan 5 jawaban yang berupa informasi tambahan atau informasi pelengkap dari materi yang kita bahas sebelumnya. Sekian untuk hari ini, semoga kalian tetap bersemangat untuk menimba ilmu dimanapun kalian berada. Bapak juga ingatkan kembali untuk subscribe, sukai, dan bagikan video ini. Dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan selalu update video bermanfaat dari channel ini. Sampai jumpa.